tapi itu bukan saya, tapi berasal dari saya. Coba Anda rekam. Hei, jelek. Nah, masuk ke dalam CD, flash disk. Nah, Anda bicaralah sama suara itu. Itu saya? Bukan. Itu pribadi baru yang keluar dari saya, tapi itu bukan saya. Pahami itu dulu. Jadi Yesus itu keluar dari Tuhan, bukan Tuhan. Sesuatu yang keluar dari Tuhan bukan Tuhan. Yesus keluar dari Tuhan, dia bukan Tuhan. Tapi dia berasal dari ide. Dia berasal dari firman. Awalnya dia adalah firman. Pada mulanya dia adalah firman. Firman yang melekat bersama-sama dengan Tuhan, yang disebut ide atau kalam. Sederhananya, harusnya andai saja bisa mengumpamakan Tuhan dengan manusia, maka Anda menggunakan perumpamaan yang harus signifikan. Anda punya mulut. Mulut dan Anda itu satu. Tidak bisa dipisahkan. Mulut terlalu jauh. Saya mempertanggungjawabkan ucapan saya barusan. Yesus mengklaim, sayangnya kalau kita menelaah lebih jauh dari 3 kitab pokok yang disebutkan Yesus ini, sedikit pun tidak ada tersentuh ajaran Kristen di dalamnya. Itu dulu dicatat. Sedikit pun. Yesus bahkan pada endingnya ketika orang Yahudi ingin mengeksekusi mati Yesus, rupa-rupanya tak ada satupun dari imam kepala mahkamah agama, orang Farisi sebagai ahli Torah, yang mengambil referensi tentang Yesus di dalam kitab Tanak, sebagaimana orang Kristen, orang Roma yang jauh dari ajaran Tanak, yang berani-berani mengambil nubuat Yesaya 53 untuk Yesus mereka. Saya ulang lagi, tak ada satupun imam yang hidup pada zaman itu, yang era di mana Yesus berkhotbah penginjilan, imam kepala mahkamah agama bahkan, dan juga orang Farisi sebagai ahli Taurat, yang mengambil secuil referensi dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Tanak, untuk melakukan eksekusi mati terhadap Yesus. Itu tak ada. Kita lihat di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Valid di situ. Pemberitaan penulis kitab Yohanes menceritakan keadaan di TKP. Orang-orang ini pada panik semua. Tapi cakupan kepanikan mereka bukan karena nubuat akan lahirnya agama besar bernama Kristen. Bukan. Melainkan paniknya mereka justru karena Yesus mengancam kestabilan ekonomi politik yang terjadi pada zaman itu, di mana mereka dalam keadaan tekanan dari penjajah Imperium Romawi. Apa yang menjadi kesepakatan? Para imam loh, mahkamah agama yang duduk di situ, orang Farisi yang hadir di sana, bukan kaleng-kaleng. Sementara yang mendudukkan perkara, ini adalah nubuat, ini adalah nubuat, itu kan cuman ilustrasi omong kosong. Kenapa? Karena orang Kristen kudu wajib melangkahi dulu para imam. Berbicara mengenai kitab Tanak, yang lebih tahu imam, mahkamah agama. Mereka yang tahu perkara itu, bukan Kristen. Nah, kemudian pembunuhan yang terjadi, dalam hal ini rencana pembunuhan,
itu semata-mata karena unsur sosial, politik, ekonomi. Tak ada unsur kekristenan. Dosa waris lah. Itu nggak ada. Tuhan inkarnasi jadi manusia lah. Itu nggak ada itu. Juru selamat dunia lah. Itu nggak ada. Imam kepala Kayafas mengatakan apa? Tahun ini juga aku bernubuat. Yesus orang sakti itu, yang mampu membangkitkan orang mati di tengah-tengah kalian, yang mampu membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, kudu wajib mati untuk bangsa kita. Untuk bangsa Israel tak harus mati demi apa? Agar supaya bangsa kita tidak dirampas oleh penjajah Romawi. Titik. Ini yang terjadi di tuan rumah. Rumah tangga Yesus beserta dengan kerabatnya, tetangganya, pemerintahannya, itu terjadi kisru di mana Yesus harus dieksekusi mati karena orang-orang pada saat itu takut bangsanya dirampas, tempat sucinya dirampas oleh orang-orang Roma. Tidak ada unsur kekristenan di sana. Makanya tadi di sesi awal saya katakan, perjanjian lama tidak ada untuk Kristen, perjanjian baru tak ada validasi dari Yesus. Timpang, semuanya kosong. Tak ada, kecuali hanya klaim, dan klaim. Nah, oleh karena itu Al-Quran datang sebagai penyelamat, sebagai penyelaras, tetapi bukan sekedar untuk mengklaim diri, tidak, tapi untuk dicoba, untuk diuji, untuk ditelaah, merangsang orang-orang Kristen untuk berpikir. Apa kata Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Itu kata Quran. Katakan coba kepada mereka. Coba katakan kepada mereka. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu, apabila kau katakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Itu pasti tuh. Orang Kristen ditanya, sini nak, sini, kamu ke gereja ikut siapa nak? Bapak. Bapaknya dipanggil, om sini om, ikut gereja. Ke gereja ikut siapa? Kakek. Kakek sini kek. Eyang sini yang. Buyut ditanya, begitu seterusnya sampai kepada tradisi Romawi. Tidak bisa nyebrang ke Yahudi. Dia larinya terus sampai kepada endingnya penyembahan terhadap matahari, sampai kepada simbol-simbol salibnya ikan. Nggak akan pernah nyebrang ke Yahudi, nggak akan pernah. Nggak ada kapal yang bisa nyebrang ke sana. Karena ajarannya memang dasarnya bukan di situ. Cuman mengambil kitab terjemahan mereka, mengambil tokoh-tokoh mereka, menjadikan sebagai intrik dan trik di dalam beragama. Tapi kalau kita berlayar untuk sampai ke pelabuhan Yudaism, itu tidak akan pernah bisa karena pantainya berbeda. Yang tadi Kisah Para Rasul 24 nomor 5, ternyata tokoh Kristen itu namanya Paulus, dan itu memang diberitakan. Di Kisah 11:27 itu itu bahwa saya setahun lamanya mereka tinggal di Turki, di Antioquia, murid-murid mereka disebut sebagai Kristen, murid Paulus. Nah ini Al-Quran datang nih, merangsang orang-orang Kristen. Das pun mereka harus membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh wajah, nggak sembarangan. Lalu apa kemudian pembenaran yang bisa dilakukan oleh saudara Kristen? Tak ada.
kecuali membungkus diri mereka, membungkus kemana mereka pergi. Di mana mayoritas itu beragama A, mereka akan mewarnai diri mereka dengan warna A. Di mana mereka pergi ke warna B, mereka akan mewarnai tubuh mereka dengan B. Kenapa? Karena cakupannya hanya sifatnya duniawi, sementara. Apa buktinya? Ini ending, penutup dari saya. Kristen capek ibadah sampai pada level kalau di Islam ma'rifat, menyampai kepada tingkat nirwana, bertemu dengan Tuhannya, sampai dia mampu bermujizat, mengusir setan, bernubuat. Siapa yang mereka panggil? Yesus. Ketemu Yesus yang asli, kapok, ditampar. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ada apa ini? Sedangkan umat Islam ketika mendalami keislaman sampai pada insan kamil, sampai kepada makrifat mereka, bersatu dengan Tuhannya, disambut oleh Tuhannya, bahkan tanpa hisab. Secepat kilat mereka sampai ke surga karena mereka bersatu dengan sang pemilik. Tapi aneh, di Kristen semakin mampu bermujizat, semakin bernubuatnya hebat, semakin mengusir setannya bagus, justru disebut pembuat kejahatan. Ada apa? Itu tadi, karena nggak bisa nyebrang, cuman teriak-teriak Yesus, Yesus, Yesus di seberang sungai. Kalian beda, kalian berada di sungai yang berbeda. Inilah saudaraku yang perlu disadari, bahwa agama ini menghantarkan kita kepada kebenaran, bukan memaksa kita untuk mengimani apa yang mencakup dalam ajaran agama kita sendiri. Saya sebagai muslim, saudara sebagai seorang Kristen, kematian ada di depan. Besok hari ketika ajal sudah menjemput, di bawah tanah tak ada lagi pilihan. Tak ada pilihan. Oh, kalau begini saya masuk Islam aja. Enggak, kamu sudah di bawah tanah, tak bisa lagi menghadap ke bumi, menghadap kehidupan berikutnya di bumi, melainkan menghadap kehidupan berikutnya, yaitu alam akhirat. Kalau sekarang masih sempat mikir, wah benar juga ya dibilang Bang Suma, ah salah, ngarang dia, ngarang, jangan mau percaya. Ya sekarang masih bisa ngomong kayak gitu. Tapi sedetik ketika pintu sudah diketuk oleh dia yang pakai jubah hitam, bersama dengan pasukan-pasukan yang berjubah hitam tanpa kaki, datang di saat di sekeliling kita masih terang tapi mata sudah melihatnya gelap, di saat orang masih mendengarkan musik tapi yang ada di suara cuma teriakan-teriakan meringis dan menangis, di saat ketika makanan tersaji di depan mata tapi yang kita lihat hanya ulat-ulat, tulang belulang dan seterusnya, di saat itulah beliau datang. Hai si Fulan, jatah hidupmu sudah terakhir hari ini. Siap tidak siap, kamu harus kembali ke alam barzah. Dicabut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang terjadi? Ada pilihan lagi? Enggak ada. Enggak ada lagi pilihan. Oh ya, aku menyesal bang, aku mau kembali, jangan siksa aku bang malaikat. Oh enggak bisa. Yesus sendiri di kitabmu enggak pernah minta dituhankan. Kemana otakmu pergi? Kau memaksakan kitabmu sebagai kitab suci, kau sendiri tahu kitabmu setiap saat direvisi. Kemana otakmu pergi? Setiap saat kau menyembah sosok yang kau sendiri mengatakan dia mati, dia mati, dia mati, tapi kau tidak mau sadar mana ada Tuhan pencipta langit dan bumi mati. Tapi kau biarkan dirimu kan hidup di situ. Tak ada yang memaksamu di situ kan, kamu sendiri yang memilih. Gak ada cerita kau kembali. Kau rasakan kalau kiamat kemudian terjadi miliaran tahun, kau di sini bersama dengan amalan perbuatan jahatmu, menemanimu di kegelapan yang tak ada taranya itu. Ini sederhana, Bung. Ini kalau saya tidak ditahan ini berhenti sampai besok. Dua hari lagi nih. Ya sudah Bang Suma. Ya makanya ditahan. Silakan bro. Silakan Jak. Ya itu apa ya? Ya buat teman-teman Muslim itulah apa sih yang disampaikan Bang Suma itu kan sudut pandangnya dari keislaman. Ketika misalnya Alkitab atau kekristenan dianggap sesuatu yang salah menurut ukuran keislaman, yaitu sesuatu yang wajar, lumrah, memang harus seperti itu.
karena kan formatnya berbeda. Dan itu berlaku untuk semua, termasuk entah Kristen ke yang lain begitu. Dalam hal ini barusan Bang Suma yang sedang menyampaikan bahwa menurut ukuran Islam di dalam kekristenan banyak sekali kesalahan yang tadi mungkin sudah disebutkan. Dan itu sesuatu yang lumrah dan saya juga mendengarkan dari tadi. Dan ya, saya juga tidak ada sangkaan sih Bang mau menyangka apa. Itu kan memang apa yang diyakini Bang Suma. Nah, tapi saya kembali ke yang tadi saya sudah obrolkan dengan Bang Alip. Mungkin Bang Suma punya pendapat yang berbeda. Setelah Bang Suma tahu bahwa ada beberapa kesalahan di dalam kekristenan termasuk kitab sucinya, mungkin tidak setara dengan milik Bang Suma kitab suci Quran atau hadis. Lantas kemudian orang Kristen juga sudah menggunakan kata yang mungkin digunakan oleh teman-teman Islam, misalnya tadi kata Allah, fokus ke kata Allah atau yang lain ya. Ketika orang Kristen baik di Indonesia atau di Arab menggunakan kata Allah untuk Bible, Perjanjian Baru, dan mengklaim bahwa ini adalah Allah yang sama dengan yang ada di Quran, kira-kira itu benar atau salah Bang Suma? Atau Bang Suma lebih setuju yang mana? Mengatakan bahwa Allah di dalam Alkitab itu adalah Allah yang sama dengan yang ada di Quran, atau menyatakan Allah yang di Alkitab dengan yang di Quran ini adalah sosok yang berbeda? Habis itu nanti saya tanya lagi Bang Suma. Pilih yang mana silakan. Oke. Jadi pertanyaan ini menarik. Di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan, kalau saya nggak salah keliru, dalam surah Al-Ma'idah ayat 82. Saya rada lupa ayatnya. Adik-adik mungkin bisa nanti menunjukkan data itu. Di situ diterangkan, sesungguhnya kamu akan mendapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap kamu kepada orang-orang beriman, yaitu orang Yahudi. Dan itu kita buktikan hari ini, ya kan? Sepanjang hari, sepanjang zaman yang terjadi kemudian di Gaza itu, mohon maaf, bukan saya lagi mau bawa ke sana, tapi ini Al-Quran yang menarasikan itu. Dan sesungguhnya kata Quran, kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman adalah orang-orang yang berkata kami ini adalah orang Nasrani. Meskipun Kristen bukan Nasrani, tetapi Kristen ini awalnya itu ajarannya itu diambil dari sono. Makanya di sana di Kristen ada yang disebut Yesus, yang konon seorang nabi yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel. Berarti ini ada cakupannya dengan firman Tuhan yang saya sebutkan tadi di surah Al-Ma'idah ayat 82. Bagaimana kemudian Al-Quran menarasikan engkau akan mendapati orang-orang Nasrani itu dekat dengan kamu. Pertanyaan, bagaimana pandangan saudara Bang Suma ketika orang Kristen menggunakan kata Allah atau Allah yang kemudian mereka baca dengan sebutan Allah untuk menghilangkan kesan kalau itu adalah hal yang diambil secara tidak sah dari agama Islam, agama Islam maksud saya. Al-Quran mengatakan begini, jangankan orang Kristen, orang Quraisy, orang musyrik yang tinggal di tengah-tengah Nabi Muhammad, orang Islam masa itu, yaitu mereka yang menuhankan berhala, patung, pun tahu bahwa sebenarnya Tuhan yang benar itu adalah Allah. Ala lillahid dinul khalis walladzina takhazu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainakum fima hum fihi yakhtalifun innallah la yahdi man huwa kazibun kafar. Itu kata Quran. Ingat, hanya milik Allah ajaran yang murni dari kesyirikan, dari menduakan pencipta langit dan bumi. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain daripada Allah, mereka berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sama,
Orang Kristen kok ditanya, apakah Anda menyembah Yesus? Kemanusiaannya kagak. Kami hanya menyembah keilahiannya. Sama. Ayat Al-Quran menjelaskan seperti itu. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Di ayat lain Allah mengatakan begini. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yakulunna Allah fa anna yufakun. Dan jikalau engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab Allah. Padahal mereka musyrik. Padahal mereka penyembah berhala. Padahal mereka penyembah patung-patung. Tapi kalau mereka kamu tanya, man khalaqahum la yakulunna Allah, 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 fa anna yufakun. Mereka menjawab, Allah yang menciptakan kami, Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Ini orang-orang musyrik zaman Nabi Muhammad pun melakukan hal yang sama. Bahkan kalau mereka ditanya, kul man yarzuqukum minas sama wal ard amman yamlikus sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyit minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah 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 fakul afala tattaqun. Kata Allah, katakan kepada mereka wahai nabiku, tanya kepada penyembah-penyembah berhala ini, kepada penyembah-penyembah patung ini, tanya kepada mereka. Tanya, siapa yang memberi kalian rezeki dari langit dan bumi? Atau siapa yang berkuasa menciptakan pendengaran, penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang mengatur segala urusan di atas alam semesta ini? Maka mereka akan menjawab Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Jadi kalau hari ini orang Kristen menggunakan kata Allah, itu bukan tanpa unsur kesengajaan. Mereka sengaja. Karena mereka secara manusiawi dekat dengan Islam. Dan mereka tahu sebenarnya bahwa kata Allah itu lebih pas untuk yang menciptakan. Itu lebih pas untuk yang maha kuasa, untuk yang menciptakan dan yang maha menghidupkan. Lebih pas disebut Allah daripada disebut Theos. Ini yang Al-Quran uraikan. Kamu akan mendapati orang-orang yang mengatakan diri mereka Nasrani lebih dekat kepadamu dibandingkan orang Yahudi. Nah, ini buktinya. Kenapa orang Kristen ketika ditanya, kenapa kau menggunakan kata Allah? Karena orang Arab Kristen lebih dulu menggunakan kata Allah. Subhanallah. Dengan kata lain, mereka sadar pencipta langit dan bumi itu sebenarnya Allah. Tapi mereka malu mengaku itu. Sehingga apa yang terjadi? Allah sama dengan Tuhan, Tuhan sama dengan Allah. Apa buktinya? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kenapa tidak menyebut dewa? Dewa Bapa, Dewa Anak, Dewa Roh Kudus. Kenapa? Karena sejatinya dewa menyisihkan makna dan rasa kata di dalamnya syarat dengan paganisme. Islam pagan, tapi dipakai kata Allah. Ini bukti. Al-Quran itu nggak pernah melenceng. Ketika Al-Quran menarasikan sebuah pemahaman, maka harus terimplementasi dengan keadaan kehidupan umat manusia. Itu nggak bisa ditawar-tawar tuh. Jadi kalau saudara mengatakan kami umat Kristen menggunakan kata Allah, itu sudah yang dikatakan Al-Quran. Hanya saja karena kalian tidak murni Nasrani, tidak murni ajaran Nabi, maka selayaknya Yesus 100% Tuhan, separuhnya juga adalah bukan Tuhan. Seperti itulah kata Allah kalian buat. Kalian tidak seutuhnya menjadikan Allah itu sebagai hakikat Tuhan, tapi hanya kalian jadikan sebagai gelar. Tapi pada prinsipnya kalian sadar kata Allah ini merujuk kepada pencipta langit dan bumi. Jadi saran saya, gunakanlah kata Allah
Ketika saudara Kristen saya pengen kali menggunakan kata Allah, katakanlah ucapan itu dengan ucapan yang benar. Jangan pada tempat yang keliru. Contoh, di dalam Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Allah tidak mempertahankan kealahannya, melainkan mengosongkan diri, dan Allah mengambil rupa manusia dan menjadi seperti manusia, bahkan taat seperti manusia. Bahkan Allah taat sampai mati di atas tiang salib. Ini adalah ajaran yang batil. Batil. Itu makanya kami tidak suka. Tapi kalau kalian mengatakan bahwa Allah itu Tuhan, setuju kami. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Orang-orang Quraisy, orang-orang yang hidup membenci Nabi Muhammad pada zamannya, penduduk Mekah yang menentang kenabian baginda Rasulullah, ketika mereka menyembah berhala, mengagung-agungkan berhala mereka, lalu ditanya, siapa yang menciptakan engkau? Apa jawaban mereka? Allah. Sama. Jadi secara tidak langsung orang-orang Kristen itu sebenarnya mengakui bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah Allah, yang mereka sebut dengan sebutan Allah. Kalau tidak, kenapa kata Allah disandingkan kepada Sang Bapa, Sang Anak, dan Roh Kudus? Saya kira begitu, saudara. Silakan. Iya, Bang. Terima kasih. Silakan. Mungkin ada yang mau bertanya yang lain, silakan. Ya, selamat malam Bang Tukmen. Ya, selamat malam. Ya, ada yang mau ditanyakan kepada Brunda, silakan. Saya bertanya, enggak lah. Oh, mau menanggapi? Mau Kenapa, ditanya. Mungkin gini, Mau menanggapi? ada yang masih kurang jelas, penjelasan tadi ada yang masih kurang jelas. Kalau tentang kata Allah, saya setuju. Tapi kalau narasi sebelumnya, saya tidak setuju. Silakan Ya, Bang, silakan, bernarasi. silakan, Nanti silakan. kita diskusikan. Kayak tadi Bang Juma kan narasi cukup banyak ya, jadi jadi banyak juga yang harus saya tanggapi. Jadi saya satu persatu dulu ya. Saya akan menjawab tentang Kristen dan Alkitab. Terlepas Anda menolak saya menggunakan Alkitab, ya saya sebut Alkitab aja, yang adalah kitab Kristen saat ini. Kristen menurut bahasa artinya adalah pengikut Kristus. Tapi menurut pengertiannya adalah orang yang percaya kalau Yesus adalah Kristus. Kristus itu bahasa Yunani, kalau dalam bahasa Ibrani itu Mesias. Jadi setiap orang yang percaya kalau Yesus adalah Mesias dan menjadi pengikutnya itu disebut Kristen. Kitab orang Kristen itu terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang Perjanjian Lama itu kalau dalam Yahudi itu disebut Tanakh. Kami percaya kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru karena di kitab Perjanjian Lama yang di dalam Yahudi itu disebut Tanakh, di situ ada nubuat tentang Mesias. Dan semua orang Yahudi menunggu itu, menunggu kedatangan Mesias. Ketika Yesus datang ke dunia dan menyatakan dirinya adalah Mesias yang dinubuatkan di dalam kitab Tanakh, orang Yahudi ada yang percaya, ada yang enggak. Ketika kitab Perjanjian Baru ditulis, yaitu untuk menulis tentang Yesus yang adalah Sang Mesias yang dinubuatkan di Perjanjian Lama, orang yang tidak percaya, mereka menolak Perjanjian Baru, jadi hanya menerima kitab Perjanjian Lama atau Tanakh. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus, mereka jadi menerima Perjanjian Baru dan menerima Perjanjian Lama. Itu kitab orang Kristen, karena kita dari akar yang sama. Kita orang Kristen percaya kalau Sang Ilahi yang menciptakan segala sesuatu di kitab Perjanjian Lama adalah Sang Ilahi yang mengutus Yesus. Kami percaya kalau Sang Ilahi yang berfirman kepada Musa adalah Sang Ilahi yang mengutus Yesus. Kami percaya itu. Itu dulu. Silakan. Oke, baik. Terlepas dari Anda Kristen, kami Muslim juga percaya kitabnya Yahudi adalah kitab Tanakh. Kami percaya pencipta langit dan bumi mengutus nabi terakhir untuk mereka bernama Isa Al-Masih yang lahir tanpa ayah.
Tapi kami bukan plagiat. Ngaku-ngaku bagian daripada mereka padahal bukan. Ini. Jadi kami di luar pagar, Bung. Nah, saya akan mengulas dalam kacamata Islam, karena Islam ini seperti reformasi di mana Islam berhak menjelaskan apa yang terjadi pada Orde Baru dan Orde Lama. Apa yang terjadi kepada orang Yahudi dan orang Nasrani dengan orang zalim yang ada di tengah-tengah mereka. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada Nabi Muhammad, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai Nabiku Muhammad, aku ingatkan kepadamu ada masa di mana aku berfirman kepada nabiku yang datang kepada Bani Israel. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, manusia suci yang lahir tanpa ayah, yang aku utus di tengah Bani Israel, engkaukah yang mengajarkan kepada orang-orang ini untuk menjadikan dirimu Tuhan selain daripada aku? Ini Al-Quran datang nih 700 tahun kurang lebih setelah Nabi Isa. Lama amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku tidak punya hak seperti yang engkau sampaikan, wahai Tuhanku. Aku tidak punya hak mengajarkan agar mereka menuhankan aku. Tidak. Aku mengajarkan kepada mereka hanya agar mereka menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Tuhanku, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu yang aku ajarkan. Nah, bagaimana dengan Yesus? Adakah Yesus mengajarkan kepada orang-orang menyembah dirinya? Tidak. Wah, hebat kali Quran. Adakah kemudian orang yang menyembah dirinya? Ada. Hebat kali Quran. Karena Al-Quran mengatakan, wa iskalallah ya Isa bin Maryam, ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas tahizuni. Apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu? Berarti ada orang yang menuhankan Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan tidak, aku tidak pernah mengatakan itu. Coba kita tarik menangnya, kita cari di kitabnya orang Yahudi Kristen, ada nggak Yesus mengajarkan menuhankan dirinya? Tidak ada. Ada nggak orang yang menuhankan Yesus? Ada. Berarti Al-Quran tidak salah. Orang zalim telah menuhankan sosok Nabi yang datang di tengah Bani Israel, menduakan Tuhannya Bani Israel dengan menyembah kepada Nabi yang diutus kepada mereka yang mereka tolak. Yesus ditolak, oh berarti Nabi Isa. Ini yang diterangkan Al-Quranul Karim. Nah, ketika saudara mengatakan itu adalah kitab kami, seakar karena akarnya dari sana, betul. Karena Yesus memang mengatakan akan ada penyesat yang berada di tengah-tengah muridnya. Penyesat itu berasal dari mereka. Nah, sekarang Yesus tidak mengenal ajaran menuhankan dirinya, beribadah kepada dirinya, menyetarakan dirinya dengan Tuhannya. Yesus tidak mengenal kemudian ajaran yang mengatakan hukum Tuhan itu sampah, tidak ada kebenaran di dalamnya, dan seterusnya. Lalu Kristen hadir mengatakan mereka adalah pengikut Kristus. Kristen adalah pengikut Kristus. Sangat disayangkan kalau Anda pelajari Bible secara mendetail, saya rasa Anda akan malu mengaku Kristen. Anda akan malu mengaku pengikut Kristus. Kenapa? Karena Anda keciduk menyembah Kristus. Hanya ada satu sosok yang minta disembah di dalam pengajaran kitab saudara, selain daripada Tuhannya Yahudi, yang minta disembah oleh Yahudi,
iblis pun minta disembah di dalam Bible. Yesus pernah nggak minta disembah? Tidak pernah Yesus minta disembah. Tapi iblis di dalam Lukas 4 nomor 7 minta disembah. Hari ini Kristen menyembah sosok Kristus. Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada Kristus palsu. Ada nggak Yesus sebagai Kristus asli minta disembah? Tidak. Ada enggak Yesus mengajarkan Kristus palsu akan minta disembah? Ada. Ada enggak Yesus mengatakan Kristus palsu akan mendapatkan pengikut yang banyak? Ada. Kristen hari ini dikatakan oleh saudara kita barusan, Kristen artinya pengikut Kristus. Sedangkan Yesus mengatakan Kristus palsu akan banyak pengikutnya. Nah, Kristus mana yang Anda ikuti? Yesus mengatakan, Yohanes 10:27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Siapa yang Anda ikuti menyembah Kristus? Sedangkan Yesus tidak pernah menyembah Kristus. Yesus menyembah kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Anda menyembah kepada Kristus. Di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Tak ada. Di mana iblis mengajarkan menyembah dirinya? Lukas 4 nomor 7. Silakan. Oke, tadi Bang Juma menjelaskan tentang Yesus menurut Al-Quran dan menurut pikiran abang tuh. Tapi sebentar saya akan menjelaskan Yesus menurut Kristen ya. Tapi sebelumnya saya mau menjelaskan dulu tentang perbedaan kata Tuhan dengan Sang Ilahi. Tuhan itu sama dengan Tuan. Kalau dalam bahasa Yunani Kurios, dalam bahasa Inggris Lord, dalam bahasa Jawa Gusti. Berbeda dengan Sang Ilahi, itu kalau dalam bahasa Inggris God. Itu berbeda Bang. Jadi kacau kalau nggak mengerti Tuhan itu sama dengan Tuhan. Jadi kacau, penonton gagal paham semua. Karena saya tahu penonton banyak yang nggak mengerti. Tuhan itu sama dengan Tuhan. Sekarang saya mau menjelaskan siapa Yesus. Yesus adalah firman Sang Ilahi. Itu berbeda. Tuhan dengan Sang Ilahi itu berbeda. Yesus adalah firman Sang Ilahi yang ada di dalam Sang Ilahi, yang diutus turun ke dunia menjadi manusia. Berarti Yesus utusan. Karena dari satu tempat diutus ke tempat yang lain. Yesus dari dalam Sang Ilahi diutus turun ke dunia menjadi manusia. Dan ketika firman itu telah menjadi manusia, bukan berarti firman itu jadi tidak ada. Firman itu tetap ada di dalam Sang Ilahi. Itu sebabnya Yesus berkata, aku dan Sang Ilahi adalah satu. Itu sebabnya Yesus berkata, aku di dalam Sang Ilahi dan Sang Ilahi di dalam aku. Terus kalau ada orang yang bilang, di mana Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Itu pertanyaan yang kurang tepat. Karena Tuhan itu sama dengan Tuhan. Pertanyaan yang tepat adalah, di mana Yesus berkata, akulah Sang Ilahi, sembahlah aku. Itu pertanyaan yang tepat. Dan saya akan jawab itu. Di dalam Ulangan 32 ayat 39, Sang Ilahi berfirman, lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada ilah kecuali aku. Di dalam Yohanes 8 ayat 23, Yesus berkata, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kita kembali ke kitab Ulangan 32 ayat 39, di mana Sang Ilahi berfirman, akulah yang mematikan dan menghidupkan. Di dalam Yohanes 5 ayat 21, Yesus berkata, sebab sama seperti Sang Ilahi membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkan, demikian juga aku menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Kita kembali ke Ulangan 32 ayat 39, di mana Sang Ilahi berfirman, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Di dalam Yohanes 10 ayat 28, Yesus berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Di sini Yesus berkata, kalau aku memberikan hidup yang kekal. Kalau kita ingin memberi makanan, berarti kita mempunyai makanan. Kalau Yesus memberikan hidup yang kekal, berarti Yesus mempunyai hidup yang kekal. Siapa yang kekal selain Sang Ilahi? Terus di mana Yesus minta disembah? Di dalam Yohanes 14 ayat 13, Yesus berkata, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Silakan.
Oke, baik. Saya ambil dari ujung ya, teman-teman. Yohanes 14 nomor 13. Ini kalau dibaca sepenggal, memang seakan-akan Yesus itu adalah yang menerima doa, yang mengabulkan. Padahal itu sama sekali enggak. Itu uraian Yesus sebagai nabi, sebagai rasul. Sebagaimana umat Islam ketika berdoa, mereka menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengakuan kepada Nabi Muhammad bahwa kita adalah pengikutnya, dan pengakuan kepada Allah bahwa kita beriman kepada nabinya. Ada kesalahan fatal yang berulang secara terstruktur, masif dan terencana, bahkan disengaja oleh orang Kristen. Apa itu? Mereka tidak mau pusing. Kalau Yesus berbicara kepada kaumnya Yahudi, Kristen itu merasa Yesus berbicara kepada dirinya. Jadi kalau Pak Prabowo sedang berbicara kepada ajudannya, orang Kristen seakan merasa bahwa Pak Prabowo itu sedang ngomong sama mereka. Kenapa? Itu tadi, mereka tidak punya pegangan, mereka tidak punya jati diri. Berbicara mengenai Yesus, Yesus tidak mengenal mereka. Berbicara mengenai Yahudi pun tidak mengenal mereka dalam perspektif keagamaan. Berbicara mengenai Tuhannya Yesus, Tuhan yang disembah Yesus, juga mereka tidak punya daya. Maka satu-satunya cara adalah pura-pura gila. Bung, saya katakan kepada saudara, Yohanes 14 itu Yesus sedang berbicara dengan Filipus. Yesus berbicara kepada Thomas, kepada murid-muridnya, bukan kepada ente. Mereka orang-orang Yahudi. Nama yang saya sebutkan nama tadi, apa kata Yesusnya? Yohanes 18 nomor 7 Anda baca. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada Thomas, telah aku sampaikan kepada Filipus, telah aku sampaikan kepada Andreas, telah aku sampaikan kepada Kepas. Dan mereka telah menerimanya. Apa endingnya setelah mereka menerima? Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi jangan gila permanen dong. Orang-orang ini telah menerima perkataan demi perkataan dari A sampai Z yang menjadi cakupan pengajaran Yesus sebagai penginjil ke tengah-tengah mereka. Apa endingnya? Menurut Yesus, alhamdulillah, puji Tuhan, murid-muridku telah menerima ajaranku dan mereka percaya bahwa aku adalah Rasulullah. Kenapa jadi Tuhan bagi ente? Kenapa? Karena ente bukan pengikutnya, ente penumpang gelap. Jadi sadari itu. Kemudian data-data berikutnya yang Anda sampaikan, Yohanes 5. Apa kitab saudara bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus Tuhan. Kenapa? Karena Anda Kristen. Tidak mungkin Anda masih melanjutkan ajaran Romawi kuno menyembah kepada Hercules. Maka satu-satunya jalan Anda menggantikan Hercules dengan Yesus. Dengan cara apa Anda melegalkan itu? Anda mencomot kata-kata penyampaian Yesus kepada muridnya yang disadur oleh pengarang kitab Anda. Lalu kitabnya Anda jadikan sebagai kitab seakan-akan Yesus berbicara kepada ente. Maaf, sorry lah kawan. Yesusnya memberikan tiket, karcis, ijazah kepada pengikutnya. Ente mau lulus, ente mau menjadi pengikutku, ente mau jadi mendapatkan hidup kekal, ente kudu wajib punya ijazah. Ente harus SD dulu, SMP, SMA, baru sarjana. Kristen SD kagak, mimpi sarjana. Yesus mengatakan di dalam Matius 19 ketika Yesus ditanya, "Guru, ya paman, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" "Sembahlah aku." "Mana ada?" "Tuhankanlah aku." "Mana ada?" "Pergilah gereja dibaptis di sana." "Mana ada?" Makanya kalau Yesus berbicara itu kudu Anda jangan merasa Yesus berbicara kepada ente.
Yesus berbicara kepada si Fulan, ya ke Fulan aja, jangan ente yang merasa. Yesus ditanya, guru, perbuatan apa yang baik yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Kamu harus melakukan segala perintah Allah. Orang Kristen sudah melakukan perintah Allah? Udah? Sunat? Udah? Jangan makan babi? Udah? Sabat pelihara? Udah enggak? Enggak. Jangan mimpi dapat ijazah SMA kecuali palsu kalau ente enggak lulus di sini dulu. Untuk memperoleh hidup yang kekal, lakukan dulu segala perintah Elohim. Ayo, no, coba buka celana sekarang, Bang. Masih ada kulup, potong dulu. Potong. Jangan ente mimpi dapat ijazah. Wah, saya ini lulusan, nenek lu kiper, lo SD aja enggak masuk. Jadi Yesus ketika ditanya, apa perbuatan yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Potong nonotmu. Ketika mau masuk di rumah ibadah, mandi tahir, basuh tanganmu, basuh wajahmu, basuh kakimu. Habis itu sujud, habis itu puasa, habis itu zakat. Yesus ngajarin, jangan makan babi. Ibadah sabat, nyembah hanya kepada Elohim yang tak terlihat, bukan makhluk, bukan utusan yang ente sembah. Apa kata orang itu? Guru, ya paman, aku sudah melakukan itu. Nah, kalau kamu sudah mentaati segala perintah Tuhan yang ada di dalam kitabmu, berarti kitab Yahudi dong, bukan kitabnya Kristen dong. Apa kata Yesus? Jual hartamu, berikan kepada si miskin. Kristen bisa lulus SMP, SD tadi lakukan segala perintah Tuhan. Yang kedua SMP, apa itu? Harus menjual seluruh harta lalu berikan kepada si miskin. Anda sudah lulus di situ belum? Belum. Orang datang pinjam uang untuk beli korek aja Anda nggak mau, gimana mau lulus? SMP, SD nggak lulus, SMP nggak lulus lagi. Orang Kristen kaya-kaya semua, bro. SMA, mana SMA? Menjadi pengikut Yesus. Setelah ente melakukan segala perintah Tuhan, setelah ente menjual harta ente, baru bisa menjadi pengikutku. Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Yesus sujud, Yesus syahadat, Yesus puasa, Yesus bersunat, Yesus tidak makan babi, Yesus sabat, Yesus menyembah kepada Allah. Yang Anda ikutin apa? Enggak ada. Jadi ketika Anda membawa ijazah sarjana, kami tolak. Kami waras, bro. SD aja nggak lolos, ikuti Torah. SMP nggak lulus, jual harta, infak, sedekah, bersedekah, bayar zakat. Kemudian yang ketiga, ikuti Yesus. Sunat Anda tidak. Gimana kami percaya ijazah ente? Itu, Bung. Jadi kalau mau memperoleh hidup yang kekal, ya kudu jangan merasa apa gitu loh. Yesus untuk Bani Israel syaratnya ditemukan. Nah, mungkin Anda akan mengelak. Oh enggak, bukan begitu. Oke, saya kasih yang kedua. Apa kata Yesus? Di dalam Yohanes 12 nomor 49. Kata Yesusnya begini, Bung. Nanti Anda bisa tanggapin. Kalau kepanjangan tolong. Dia mengatakan begini. Aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku sampaikan, aku katakan. Dan, nah coba. Dan firman-Nya adalah hidup yang kekal. Jadi Kristen nggak bisa masuk di situ. Kristen nggak bisa dapat hidup kekal. Kenapa? Karena firman Tuhan yang hidup kekal itu dianggap sampah oleh Kristen. Filipi 2, Filipi 3, nomor 8. Sedangkan yang dianggap sampah oleh Paulus dalam menjalankan misi mengajarkan agama Kristen, itu justru hidup kekal menurut Yesus. Jadi hidup kekal adalah firman Tuhan, yaitu kitab Torah. Itu hidup kekal. Siapa yang tidak menjalankan Torah, maka dia meninggalkan hidup kekal menuju kebinasaan. Kami tidak menjalankan Torah karena kami umat Islam, bukan umat Yahudi. Kalian harus melakukan Torah karena kalian nyamar-nyamar jadi Yahudi. Ya, saya kira demikian. Silakan. Silakan. Cak Amin, bro. Oh, waktu komentari, silakan. Ya, habis ini aku komentar. Oh ya, Bang. Iya. Saya langsung jawab aja ya. Kenapa orang Kristen menyembah Yesus? Saya akan menjawab itu dengan sebuah perumpamaan. Misalnya ada seorang direktur yang mempunyai sebuah perusahaan. Orang yang berkuasa di perusahaan itu adalah sang direktur.
Terus pada suatu saat sang direktur mengutus anaknya dan memberikan segala kuasa kepada sang anak untuk memimpin di perusahaan itu. Dan itu berarti sekarang sang anak yang menetapkan segala hukum dan peraturan di perusahaan itu. Dan itu berarti sekarang sang anak yang menentukan siapa saja yang bisa bekerja di perusahaan itu. Dan itu berarti tidak ada seorang pun yang datang bekerja di perusahaan itu kalau tidak melalui sang anak. Karena sang anak sudah diberikan segala kuasa oleh sang bapak direktur untuk memimpin di perusahaan itu. Sekarang pertanyaannya, kalau kita ingin melamar di pekerjaan itu, kita akan datang kepada sang anak atau kita akan datang kepada sang direktur? Kalau kita datang kepada sang direktur akan bilang, itu anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarin dia. Sang direktur akan ngomong begitu. Sang direktur akan bilang, barang siapa yang menentang anak saya berarti menentang saya. Yang barang siapa menghormati anak saya berarti menghormati saya. Dia yang akan menentukan apakah kamu bisa bekerja di perusahaan itu atau tidak. Jadi kami datang kepada sang anak karena Yesus sudah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi oleh sang ilahi untuk menjadi hakim yang untuk menentukan siapa saja yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Seperti itu perumpamaannya. Jadi kalau saya tanya siapa yang berkuasa di perusahaan itu selain sang direktur, dialah anak sang direktur yang diberi wewenang. Lalu siapa yang berkuasa di surga dan di bumi selain sang ilahi? Dialah Yesus, anak sang ilahi yang diberi wewenang. Silakan. Bang Suma, aku nyambung ya. Nggak apa-apa Bang Suma ya. Oh, lawannya dua ini Bang Suma. Saya tanggapi ini boleh? Habis itu bro admin boleh? Oke, makasih bang ya. Nanti saya lupa. Mumpung ada perumpamaan yang menggelikan. Seorang direktur pensiun, gugur, dia bukan Tuhan lagi, bukan direktur lagi. Ini kalau dijadikan sebagai konsep ketuhanan, kacau ini. Ada Tuhan pensiun memberikan posisi ketuhanan kepada makhluk ciptaannya yang dilahirkan oleh seorang manusia. Kacau. Iya, kalau direktur beneran memberikan kuasa kepada ajudan atau asistennya, masuk akal. Ini Tuhan kok dipensiunkan. Itu satu analogi Anda nggak cocok. Karena Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan manusia, maka Tuhan tidak bisa dianalogikan, diumpamakan seperti makhluk. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan 2 Samuel 7:22. Yeremia 10:6, Tuhan tidak serupa dengan apapun. Jadi kamu jangan menganalogikan Tuhan dengan apa yang kamu suka. Saya tanggapi secara mendetail. Direktur memberikan kuasa kepada si anak. Lalu Anda mau ke direktur nggak boleh. Berarti udah pensiun direktur, nggak ada daya lagi. Masih layak dianggap direktur nggak? Ini nggak bisa dijadikan analogi. Kalau Anda memaksakan analogi ini, Yesus ketika datang, apa kata Yesus? Sembah kepada siapa? Kepada direktur atau kepada dirinya? Lebih besar siapa? Bapak atau dirinya? Direktur atau dirinya? Hidup kekal itu mengenal direktur satu-satunya direktur atau juga mengenal dirinya sebagai direktur? Yohanes 17:3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya direktur dan mengenal aku yang hanya sebagai utusanmu yang duduk di bangku cadangan. Mau sampai kapan mengandalkan ijazah palsu, ngutip-ngutip ajaran Yesus tapi nggak nyambung? Yesusnya memberikan hadiah nih kepada kita umat yang belakangan melalui Bible. Apa kata Yesus? Ini hadiah buat Kristen dan juga buat saya, Bang Sumam pribadi. Dalam Yohanes 5 nomor 36 ini orang Islam ini udah hafal dari anak TK sampai yang dato-dato itu udah hafal karena seringnya mendengarkan. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang tokoh mentari, bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, segala ucapan yang aku ucapkan, segala pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa apa? Bahwa aku adalah utusan Tuhan.
Hanya orang gepeng kepalanya yang suka makanan-makanan haram, yang suka kemudian tidak ibadah kepada Tuhan, yang menyembah Tuhan cadangan, yang mempensiunkan Tuhan senior. Itu hanya orang gepeng. Atau ada kekuatan yang ada di dalam tubuh Anda yang memang menginginkan dirinya dilantik menjadi Tuhan. Ini yang bahaya. Siapa Kristus yang Anda sembah ini? Kok bisa akal Anda mati karena dia? Kalau Anda mengatasnamakan Yesus, Yesus sang anak, sembahlah Allah, sembahlah Allah. Bapakku di surga, Bapakku di surga, Bapakku di surga, Bapakku di surga. Kok Anda nggak pakai itu? Kok justru Anda menggantikan Yesus yang berdoa kepada Bapa di surga dengan Kristus ini? Ada apa? Jangan-jangan memang si Kristus palsu mau dituhankan. Karena kalau yang Yesus asli, Kristus asli, mau dia dijadikan sebagai utusan doang. Hidup kekal itu yang kita kejar. Islam mengejar hidup kekal, Kristen mengejar hidup kekal. Kunci hidup kekal Yesus sudah beri. Apa itu? Jadikan dia sebagai rasul, kenali dia sebagai utusan untuk hidup kekal. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku yang engkau utus. Sebagai apa? Sebagai utusan. Kesaksianku, semua mujizat yang kulakukan agar semua orang tahu bahwa aku adalah utusan. Hidup kekal itu adalah firman Tuhan. Yohanes 12 nomor 50. Tapi kenapa dan mengapa? Hidup kekal sudah di depan mata, Yesus uraikan, tapi kenapa tetap saja menyembah Kristus? Ada apa dengan Kristus? Kenapa harus disembah sih? Bukankah Kristus mengajarkan hidup kekal itu cukup mengimaninya sebagai rasul? Kenapa harus disembah si Kristus ini? Siapa sih Kristen? Jadi penasaran gue. Jangan-jangan setan yang ngaku-ngaku Kristus. Ingat, kata Yesus, waspadalah kepada iblis yang nyamar, yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Itu kata Yesus loh. Di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada iblis penyesat, planos dalam bahasa Yunani, yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Kristus asli sembahlah Elohim. Kristus asli berdoalah kepada Elohim. Hanya dia satu-satunya Tuhan yang benar. Tapi ada Kristus ternyata yang mau dituhankan. Kristen hari ini menuhankan sosok Kristus. Hati-hati toko mentari. Ajal Anda semakin dekat. Kalau Anda tetap aja memperbodoh diri menyembah Kristus, Kristus anak Maria tidak pernah mengajarkan itu. Kristus setan yang mau disembah. Mana dalilnya? Lukas 4 nomor 6, nomor 7 dan seterusnya. Kristus setan itu yang mau disembah. Lukas 21 nomor 8, Kristus setan itu mau disembah. Matius 24 nomor 4 nomor 5, Kristus setan itu yang mau disembah. Hari ini Anda menyembah Kristus. Kristus anak Maria manusia tidak mau disembah. Kristus setan mau disembah. Anda penyembah Kristus. Kristus yang mana? Yesus tidak mau disembah. Hanya Kristus setan yang mau disembah. Silakan. Tapi ke Bro Admin dulu. Catat aja apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang penting untuk ditanggapi, silakan. Saya aja bang. Oh ya, Abang kan mungkin. menanggapi narasi saya. Nanti setelah selesai narasi kita berdua baru Silakan. sama Bro Admin. Boleh, silakan. Iya. Saya menjelaskan perumpamaan itu untuk supaya penonton bisa mengerti kenapa orang Kristen menyembah Yesus. Perumpamaan itu tentang kekuasaan. Bukan direktur pensiun segala. Saya berbicara tentang kekuasaan. Sang anak pasti dia berbicara dengan sang direktur. Tetapi orang yang ingin bekerja di perusahaan itu semua harus melalui sang anak. Karena sang anak sudah diberi segala kuasa oleh sang direktur. Terus saya, abis ini Bro Admin, oke ya, saya ingin menjawab tentang Yesus berkata, inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal engkau, satu-satunya sang ilahi yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi Yesus berkata, hidup yang kekal adalah mengenal satu-satunya sang ilahi yang benar. Siapa sang ilahi yang benar menurut Yesus? Yaitu sang ilahi yang dipanggil Bapa oleh Yesus, atau ayah, kalau dalam bahasa Inggris father, karena Yesus adalah anak sang ilahi.
Jadi Yesus itu bukan hamba Allah, tetapi anak sang ilahi. Anak sang ilahi itu bukan berarti sang ilahi mempunyai istri lalu mempunyai anak, tetapi anak sang ilahi adalah sebutan seperti sebutan hamba Allah dan ada sebutan anak sang ilahi. Hamba Allah memanggil sang ilahi dengan sebutan Tuhan atau Tuan. Kalau dalam bahasa Jawa Gusti, kalau dalam bahasa Inggris Lord, yang artinya Tuan, karena mereka adalah hamba. Lawan kata dari hamba itu Tuan. Tetapi Yesus memanggil sang ilahi dengan sebutan Bapa atau Ayah, karena Yesus adalah anak sang ilahi. Dan setiap orang yang menerima dan percaya kepada Yesus, mereka juga akan menjadi anak-anak sang ilahi. Jadi kami memanggil sang ilahi bukan dengan sebutan Tuhan atau Tuan, tetapi kami memanggil sang ilahi dengan sebutan Bapa atau Ayah. Ini aku anakmu. Itu hidup yang kekal menurut Yesus. Mengenal satu-satunya sang ilahi yang dipanggil Bapa oleh Yesus, dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus, yaitu seperti yang saya jelaskan di awal, Yesus adalah firman sang ilahi yang diutus turun ke dunia menjadi manusia. Yesus berasal dari dalam sang ilahi, diutus turun ke dunia. Siapa orang yang menyebut sang ilahi dengan sebutan ayah atau bapak kalau bukan orang Kristen? Dan siapa yang mengenal Yesus adalah firman sang ilahi kalau bukan orang Kristen? Itu hidup yang kekal menurut Yesus, menurut Kristen. Silakan. Iya, tidak ada hidup kekal itu mendudukkan Yesus sebagai ilahi. Membabi buta ente kawan. Yesus memberikan hidup kekal bukan berarti dia sang pemilik. Dia menerima mandat. Yohanes 3 nomor 16. Jadi yang percaya kepada Yesus itulah yang memperoleh hidup kekal. Ketika Yesus berkata aku utusan Tuhan dan dipercayai oleh orang Yahudi, diimani oleh orang Yahudi, diterima oleh orang Yahudi, maka mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi yang percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan akan memperoleh hidup yang kekal, bukan menuhankan dia. Kurang apa lagi coba ucapan Yesus? Kesaksiannya kau udah jelas tuh. Kesaksian Yesus menurut Yesus ini yang harus dipercaya, bukan kesaksian saudara. Ente siapa rupanya? Yesusnya bersaksi, hidup kekal itu mengenal aku yang engkau utus. Dikenal sebagai apa? Ya dikenal sebagai utusan. Keluar daripada itu ya neraka, tidak memperoleh hidup kekal. Apa yang membuat Anda menuhankan Yesus? Apanya yang membuat Anda kemudian? Karena dia berkuasa di surga. Kata siapa? Yesus menerangkan Matius 20 nomor 23. Tetapi aku tidak berhak menentukan tentang siapa yang duduk di sebelah kananku dan siapa yang duduk di sebelah kiriku kelak di surga. Apa kuasanya? Itu dalil ucapan Yesus sendiri. Aku tidak berhak. Yang punya hak kuasa langit bumi itu yang mengklaim itu setan. Tadi kan udah aku bilang saudara, Kristus itu ada yang palsu, yang menjanjikan kemudian keselamatan langit bumi, surga dan bumi. Anda lihat di dalam Lukas 4 itu, aku berhak memberikan kepada siapapun yang menyembahku. Siapa yang menyembahku, aku berhak memberikan kuasa langit dan bumi kepadanya. Itu setan. Yesusnya tidak berhak. Siapa yang duduk di kananku, di kiriku, aku tidak punya hak. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu yang asli. Tapi yang Anda jual ini, dia mau kuasa, dia begono, begone dan begono. Lah itu siapa? Yang palsu. Nah sekarang, untuk menyimpulkan ini, ketika Yesus berkata segala firman yang kau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada muridku, mereka menerimanya, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sekarang kalau murid-muridnya percaya Yesus itu utusan Elohim, bukan Elohim, data mana lagi yang Anda mau pakai untuk menuhankan Yesus? Sedangkan Yesusnya sudah memberikan semua data dan muridnya telah menerimanya dan muridnya percaya Yesus utusan. Terus Anda menggunakan data yang mana untuk menuhankan Yesus?
Jangan ambil ucapan-ucapan Yesus, karena seluruh ucapan Yesus menurut Yesus sudah diberikan kepada muridnya. Jangankan satu data yang Anda comot, seluruh tinta merah yang ada di dalam Bible itu semuanya telah disampaikan Yesus kepada muridnya. Ending daripada penerimaan muridnya, Yesus hanya rasul, titik. Tolong tunjukkan kepada saya, jangan sembunyikan data Anda. Data mana yang Anda gunakan untuk melantik Yesus menjadi Tuhan? Data mana? Karena tinta merah itu semua cakupan dia adalah Rasul Tuhan. Nah, data mana yang Anda ingin suguhkan kepada saya? Sehingga Yesus itu, oh ternyata Anda Tuhankan Yesus karena data ini. Silakan. Oke, saya jadi harus menjelaskan Tuhan, etimologi kata Tuhan ya. Nggak perlu. Tuhan itu sama dengan ya, Bukan, nggak perlu saudara. Kan kami tahu. Menurut abang kan Tuhan itu sang ilahi kan. Kami tahu bahwa saudara Kristen ini mensederajatkan Elohim Tuhannya Yahudi dengan yang oknum bernama Kristus. Kami tahu di gereja kalian menyembah Kristus. Jadi nggak perlu ini Tuhan, ini secara etimologi nggak perlu. Saya cuma minta data mana yang Anda pakai untuk mengilahkan, mensejajarkan, mensederajatkan Yesus yang hanya manusia rasul dengan Elohim yang adalah pencipta sang Khalik. Data mana yang Anda pakai? Silakan. Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Itu bukan ucapan Yesus. Tadi di awal saya bilang, saya sudah menjelaskan tentang itu bukan ucapan Yesus tuh, wajar ternyata. Iya bang. Tadi kan di awal saya sudah menjawab. Yang saya minta data Iya, Yesusnya ada nggak? Nggak ada kan? Saya sudah tunggu dulu bang. Tadi kan saya sudah menjawab. Di mana Yesus berkata, "Akulah sang ilahi, sembahlah aku." Semua ucapan Yesus, saudaraku, semua itu kan ucapan Yesus semua bang. Semua ucapan Yesus telah Yesus berikan kepada muridnya, dan Yesus bersaksi muridnya menerimanya, dan muridnya percaya bahwa Yesus itu rasul, utusan Tuhan. Iya, sekarang Yesus utusan dari dalam sang ilahi, dia sang firman. Dari dalam terus kenapa Anda mengilahikan? Kenapa Anda mengilahikan? Kenapa Anda mensetarakan, mensejajarkan dengan dengan ilah, dengan Eloah, dengan Yod-Heh-Vaveh, dengan Hasem, Tuhannya Yahudi? Ya, karena firman sang ilahi adalah sang ilahi bang, sama seperti suara saya. Ini data ini yang tidak ada keluar dari mulut Yesus. Enggak, data ini yang tidak keluar dari mulut Yesus. Silakan Anda pakai data Anda sendiri untuk menuhankan Yesus. Ternyata firman ilahi adalah ilahi. Itu tidak diajarkan oleh Yesus. Berarti Anda benar-benar mentuhankan Kristus yang bukan Kristus asli. Silakan. Oke, saya tentang firman dulu ya. Habis ini Bro Admin ya. Oh ya, silakan. Ya, saya akan menjelaskan nyambung saja. Firman sang ilahi adalah sang ilahi. Saya akan menjelaskan konsep Tritunggal dulu lah. Setelah itu silakan Bro Admin. Saya izin menjelaskan Tritunggal ya, supaya mengerti ya. Kata Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab. Kata Tritunggal itu sebutan untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa itu sang ilahi, Putra itu Yesus atau firman sang ilahi, dan Roh Kudus adalah roh sang ilahi yang adalah satu, sang ilahi yang esa. Firman di dalam bahasa Yunani itu ada dua kata. Yang pertama rema, yang kedua logos. Maksudnya yang pertama logos, yang kedua rema. Suara saya sekarang yang terdengar ini yang disebut rema. Dan suara saya ini berasal dari pikiran saya yang ada di dalam saya. Itu yang disebut logos. Segala sesuatu yang kita lakukan itu berasal dari pikiran. Ketika kita berkehendak, ketika kita bersuka cita, ketika kita bersedih, itu semua berasal dari pikiran. Ketika kita berkata-kata, itu berarti berasal dari pikiran. Ketika kita berjalan, berlari, mengambil sesuatu, itu semua berasal dari pikiran. Pikiran sang ilahi itu yang disebut firman. Sama seperti manusia diciptakan mempunyai tubuh, pikiran, dan roh. Jadi misalnya Bro Admin melakukan suatu pekerjaan. Bro Admin bisa melakukan pekerjaan itu karena Bro Admin mempunyai tubuh. Kalau Bro Admin tidak mempunyai tubuh, tidak ada yang melakukan pekerjaan itu. Dan Bro Admin bisa melakukan pekerjaan itu karena Bro Admin mempunyai pikiran. Seperti yang saya katakan tadi, segala sesuatu yang kita lakukan berasal dari pikiran.
Dan bro admin bisa melakukan pekerjaan itu karena bro admin hidup. Itu berarti karena bro admin mempunyai roh. Sekarang saya tanya, siapa yang melakukan pekerjaan itu? Tubuh bro admin, pikiran bro admin, atau roh bro admin? Itu semua tidak bisa dipisahkan. Yang melakukan pekerjaan itu adalah bro admin. Jadi Tritunggal, Sang Ilahi, firman atau pikiran Sang Ilahi, dan roh Sang Ilahi adalah satu Sang Ilahi yang esa. Yesus adalah firman Sang Ilahi yang diutus turun ke dunia menjadi manusia. Perumpamaannya seperti sekarang ini, suara saya yang terdengar, ini adalah berasal dari pikiran saya, yang adalah saya. Tapi, suara saya tidak bisa menyentuh Bang Juma. Tapi kalau suara saya menghujat Bang Juma, terus Bang Juma datang ke rumah saya, Toko Mentari, kenapa kamu menghujat saya? Terus saya bilang, yang menghujat abang bukan saya, tapi suara saya. Abang pasti akan bilang, suara kamu itu berarti kamu. Tapi suara saya di sini tidak bisa, suara saya di sana tidak bisa menyentuh abang. Itu berarti saya lebih besar daripada suara saya. Tetapi suara saya itu berarti saya. Barang siapa yang menentang suara saya, berarti menentang saya. Barang siapa yang mematuhi suara saya, berarti mematuhi saya. Begitu juga Yesus adalah firman Sang Ilahi yang menjadi manusia. Silakan. Oke, saya tanggapi dulu ini. Jadi sekali lagi saya katakan, dalam konsep kenabian, konsep yang diajarkan Yesus, Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Anda lagi-lagi menyerupakan Tuhan Anda dengan makhluk. Kalau Anda mengatakan suara Anda yang keluar dari Anda adalah Anda, maka kotoran yang keluar dari anus Anda itu juga adalah Anda. Karena hal itu sama esensial yang keluar dari Anda. Ingus yang keluar dari Anda itu adalah Anda. Karena itu adalah pribadi yang berbeda setelah dia keluar dari Anda. Begitu juga suara. Suara ketika keluar, misalnya nih, saya ngatain saudara, jelek. Apakah suara saya yang berkata jelek itu adalah saya? Bukan. Tapi itu adalah pribadi baru yang keluar dari saya. Tapi itu bukan saya, tapi berasal dari saya. Coba Anda rekam. Hei, jelek. Nah, masuk ke dalam CD, flash disk. Nah, Anda bicaralah sama suara itu. Itu saya? Bukan. Itu pribadi baru yang keluar dari saya. Tapi itu bukan saya. Pahami itu dulu. Jadi Yesus itu keluar dari Tuhan, bukan Tuhan. Sesuatu yang keluar dari Tuhan bukan Tuhan. Yesus keluar dari Tuhan, dia bukan Tuhan. Tapi dia berasal dari ide. Dia berasal dari firman. Awalnya dia adalah firman. Pada mulanya dia adalah firman. Firman yang melekat bersama-sama dengan Tuhan, yang disebut ide atau kalam. Sederhananya, harusnya andai saja bisa mengumpamakan Tuhan dengan manusia, maka Anda menggunakan perumpamaan yang harus signifikan. Anda punya mulut. Mulut dan Anda itu satu. Tidak bisa dipisahkan. Mulut Anda yang adalah Anda mengeluarkan suara. Di mana suara Anda mengatakan sendal jepit. Maka pada mulanya adalah mulut. Mulut itu bersama-sama dengan Toko Mentari. Dan mulut itu adalah Toko Mentari. Itu baru betul. Mulut itu telah menjadi sendal jepit. Maksudnya apa? Bukan mulut Anda yang lepas dari tubuh Anda, turun ke lantai jadi sendal. Tetapi mulut Anda berkata, Mami, Yayang, apa-apa, belikan papi sendal dong. Ini duitnya. 2 jam kemudian istri Anda datang bawa sendal. Sendal itu ditaruh di meja. Anda kemudian berkata, pada mulanya sendal ini adalah perkataan.
perkataan yang menjadi sendal. Apa itu? Sayang, belikan papi sendal. Itu kalau Anda pingin kali menyetarakan Tuhan dengan ente, itu analoginya yang tepat. Jangan Anda katakan pada mulanya adalah mulut, mulut Tuhan bersama-sama dengan Tuhan, dan mulut Tuhan adalah Tuhan. Mulut Tuhan telah menjadi daging. Mati meja, belas ya anak-anak. Maksud apa itu? Tuhan turun ke bumi. Maksudnya dia memanjang mulutnya turun ke bumi gitu, melalui 7 langit, 7 lapis langit. Enggak, bukan begitu. Yesus itu pada mulanya firman. Apa firman itu? Ya perkataan, Cak Ayu. Jangan gila permanen, please. Firman itu perkataan yang Anda katakan rema atau yang Anda katakan logos. Please. Kalau dia adalah ide menjadi Yesus, betul. Kalau dia adalah perkataan menjadi Yesus, betul. Tapi dia bukan ide jadi Yesus berubah wujud menjadi Yesus. Dia bukan perkataan berubah wujud menjadi Yesus. Enggak. Dia manusia 100% utuh manusia. Lahir secara mujizat tanpa ayah. Dia berasal dari instruksi yang berasal daripada ide. Tidak ada yang salah di situ. Yesus pada mulanya adalah firman. Betul. Yesus bukanlah manusia yang lahir tanpa perintah Tuhan. Maria hamil, lahirkan seorang manusia bernama Yesus. Lahir enggak? Lahir. Apa itu? Firman. Makanya pada bulan ke-6 dalam Matius 1, pada bulan ke-6 malaikat Gabriel datang kepada Maria. Apa yang dibawa oleh Gabriel datang kepada Maria? Maria, ya paman, kamu akan hamil yo. Ya paman, itu perintah Bapak loh. Ya paman, kamu akan hamil, kuasa Roh Kudus akan menaungimu. Ya paman. Hamil gak? Hamil. Lahir gak? Lahir. Tetapi yang lahir ini bukan Tuhan, Cahayu, bukan firman yang lahir. Cuman yang lahir ini manusia 100%. Kalau ada Yesus di sini, Anda geletik pasti tertawa. Anda jepit mulutnya pasti dia meringis sakit. Anda sentil telinganya pasti dia akan marah. Anda jepit bibirnya dia pasti monyong. Anda tidak kasih makan selama 3 tahun, dia pasti mati kena pusing lapar. Kenapa? Dia manusia, Cak Ayu, yang berasal dari firman Tuhan. Jangan gila permanen dong. Sadarlah. Eling bang. Yesus itu manusia, makanya ketika dia datang, dia berkata sebagai manusia. Berkata-kata bukan dari diriku sendiri, bekerja bukan dari diriku sendiri, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa sih? Jadi Tuhan. Jangan-jangan yang Anda maksud Tuhan Kristus yang bercongol di dalam benak dan dalam tubuh Anda tuh. Jangan-jangan Anda hanya menggunakan Yesus anak Maria sebagai topeng, tapi sebenarnya yang Anda sembah di gereja itu adalah setan yang mengaku Kristus. Jangan-jangan. Kita belum ke situ. Karena itu materi berat. Banyak orang yang pingsan gara-gara materi itu. Silakan. Abang tidak bisa mengibaratkan kotoran saya adalah saya, ingus saya adalah saya, keringat saya adalah saya. Bukan bang, yang saya maksud pikiran. Ketika kita berpikir, itu berarti kita berkata-kata di dalam hati. Segala sesuatu yang kita lakukan itu berasal dari pikiran. Saat ini saya bisa berbicara dengan abang itu karena saya punya pikiran. Abang sekarang ada di Makassar ya, saya di Jawa Barat. Terus misalnya ada tetangga abang datang mendengar abang berbicara kan, dia datang tuh bertanya kepada Bang Juma. Bang Juma di rumah lagi ngobrol sama siapa? Abang menjawab, saya lagi ngobrol sama Toko Mentari. Terus tetangga abang masuk ke dalam rumah. Loh, mana Toko Mentari? Katanya abang sedang ngobrol dengan Toko Mentari. Abang pasti akan memperdengarkan suara saya. Itu maksudnya pikiran. Suara yang berasal dari pikiran. Perkataan saya yang berasal dari pikiran. Maksudnya begitu analogi firman tuh. Perkataan saya itu adalah saya. Ya udah Bro Admin, saya tanggapi dulu. Udah bang, nggak usah bang. Abang mau gimana pun nggak benar. Anda mengatakan yang gini bang, abang udah kotoran yang semua, keluar dari Anda bukan Anda, karena itu bukan ucapan. Saudara, apakah Anda pernah mencret di celana tanpa sadar?
Bukan itu maksudnya Loh, tunggu pikiran, dulu. Bang. Udah jangan Tunggu dulu. Itu Anda silakan Sebelum Bro Admin. Anda mengeluarkan Anda kacau semua, ampas Bang Juma. babi dari anus Anda, itu diolah oleh pemikiran Anda dulu. Wah, kayaknya saya mau buang air nih. Tuh, perkataan ide dulu. Apa yang terjadi kemudian? Anda naik ke pohon, menunggu kemudian janda lewat. Begitu lewat, Anda ngeden. Prat, kena lah janda ini. Itu ide. Atau Anda masuk ke toilet. Atau Anda langsung pakai pampers. Aku mau pakai pampers. Itu ide. Jadi yang keluar dari Anda itu bukan Anda. Kalau Anda mengatakan suara Anda adalah Anda, maka yang keluar dari Anda juga itu adalah buah pikiran sampai Anda mengeluarkannya. Kok diusir sama Jadi konsep Anda keliru besar. Anda kemudian mengatakan ada tamu, Anda berbicara dengan siapa? Saya berbicara dengan Suma. Kenapa bisa Anda mengatakan berbicara dengan Suma? Karena saya mendengarkan suara Suma. Itu betul. Anda sedang berbicara dengan Suma, tapi Anda tidak sedang berbicara dengan suaranya Suma. Paham sampai situ? Anda tidak sedang berbicara dengan suara, Anda sedang berbicara dengan pemilik suara. Paham sampai situ? Ketika Anda melihat baju saya, baju satu-satunya yang ada pada saya, mereknya kemudian Samsung, baju termahal yang Bang Suma punya, di Indonesia cuman Bang Suma punya. Ketika Anda berbicara dengan baju itu, seakan-akan Anda berbicara kepada Suma. Hei, mana tuanmu? Kenapa kamu tidak dipakai? Udah berapa lama kamu dianggurin, gak pernah dipakai lagi? Dulu Bang Suma rajin pakai kau. Kamu sedang berbicara dengan baju Bang Suma. Sama ketika engkau berbicara dengan kaset rusak yang di dalamnya ada suaranya Bang Suma. Kenapa kau mengatakan kau berbicara dengan Bang Suma? Karena suara yang keluar terlontar menjadi pribadi baru sampai menjadi gelombang masuk ke kuping Anda, diterima ritme itu, berbentuk sebuah suara nada, akhirnya memberikan suatu pesan. Itu bukan aku, itu suaraku, Cak Ayu. Kamu tidak sedang berbicara dengan suaraku, kamu sedang berbicara dengan yang mempunyai suara. Jadi suara dengan Bang Suma itu berbeda. Tapi pada diri Suma ada pabrik kata-kata, yang mana pabrik kata-kata itu berasal dari ide, otak, akal, kemudian dipabrik kemudian oleh lidah, dilantunkan oleh bibir, sehingga Anda punya kuping bisa mendengarkan nada yang keluar dari suara saya, dari mulut saya. Suara saya bukan saya, tapi itu adalah esensi yang berasal dari saya. Yesus bukanlah Tuhan, tetapi itu adalah esensi pribadi yang berasal dari Tuhan. Selesai. Jangan gila permanen dong. Lanjut. Bang Suma nyambung, mumpung lagi nyambung ya. Kalau dengan kalimat ini gimana? Misalkan ada yang ngomong dengan Bang Suma, pegang omongan saya. Nah, ini sedang menyatakan apa? Sedang menyatakan identitas atau apa? Tanggung jawab apa? Integritas atau identitas, silakan. Oke. Pegang omongan saya. Satu kalimat yang sangat sederhana, yang sangat-sangat jauh berbeda ketika Anda berkata, Bang Suma, pegang saya. Dengan pegang omongan saya. Kalau berbicara mengenai pegang omongan saya, berarti Anda saya akan tuntut berdasarkan dengan pribadi baru yang keluar dari diri Anda yang bernama suara. Tetapi kalau Anda mengatakan pegang saya, ya Anda yang harus saya pegang. Kalau suara, Anda bisa nyangkal, itu bukan saya kok, itu suara saya dimirip-miripkan. Tapi kalau Anda mengatakan pegang saya tidak akan lepaskan sebelum Anda tunaikan apa yang Anda katakan. Jadi itu berbeda. Ketika Anda mengatakan pegang kata-kata saya, itu maksudnya pegang sang sumber suara, bukan kata-kata yang Anda harus aku pegang, tapi sang sumber. Itulah bukti. Contoh nih, contoh kalau misalnya perkataan dan si pemilik perkataan itu adalah oknum yang berbeda. Ketika ada seorang yang berkata kepada seorang lain, misalnya, lu jelek kali, lu muka lu seperti monyet, dan itu diucapkan di depan umum. Lapor ke polisi, aku tidak menerima ucapan dia
yang telah menjatuhkan derajat saya di depan umum. Apa katanya? Dia katakan aku ini monyet. Di mana dia mengatakan? Di pesta. Mana perkataannya? Cari. Ya sudah nggak ada, Pak. Perkataannya diucapkan di situ. Di mana? Mana? Tangkap perkataannya, tangkap. Kan perkataannya yang berkata seperti itu yang masuk di kupingmu dia atau perkataannya? Perkataannya Pak langsung di kupingku. Nah, tangkap. Di mana itu perkataan? Ya nggak ada lah, Pak. Yang mengatakan itu dia. Ya, kan yang masuk di kupingmu perkataan atau dia? Perkataan, Pak. Ya kita tangkap perkataan. Jangan tangkap dia yang masuk di kupingmu. Apanya yang masuk di kupingmu? Yang masuk di otakmu itu apanya? Suaranya, Pak. Ya udah tangkap suaranya. Enggak, Pak, dia, Pak. Ya artinya beda antara suara dengan pemilik suara. Kalau suara dengan pemiliknya itu sama, yang ditangkap suara aja. Dipenjarakan suara itu, borgol si suara, biar yang empunya masih tetap menghidupi rumah tangganya. Tapi karena beda, oke, karena beda antara suara dengan yang mengucapkan suara, maka ketika suara itu masuk di kuping, suaranya yang masuk di kuping, tapi yang masuk di kuping bukan orangnya, maka yang ditangkap adalah sumber suara. Itu yang ditangkap, bukan suaranya yang dipenjara, tapi sumber suara. Itulah bukti bahwa suara dan pemilik suara itu berbeda. Sampai di sini paham? Iya, paham. Suara dan pemilik suara berbeda. Tapi suara mewakili pemilik suara, begitu ya? Ya, betul. Ya sudah. Okay. Suara mewakili pemilik suara, ya. Iya. Nah, sekarang lanjut ke tadi yang saya mau bahas, Bang Suma. Silakan. Ini berhubung Pak nganunya sudah nggak ada yang baru Pak Jaibin, mungkin nanti juga bisa nyambung. Tetap di konteks yang sama tadi, tapi saya kutip ayat yang tadi dikutip Bang Suma juga di Yohanes 5:36 itu kan dikatakan, tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang aku kerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi menurut ayat ini kemudian Bang Suma menegaskan Yesus hanya utusan, kan begitu. Nah, apakah hanya ayat ini saja yang dijadikan Bang Suma rujukan, sementara di ayat yang lain, di ayat sebelumnya ya, mungkin di perikop yang sama, itu banyak sekali klaim-klaimnya Yesus yang menyamakan atau menyetarakan dengan kedudukan Bapa. Misalnya di ayat pertama nih, saya bacakan ya, di Yohanes 5:19, ini perikopnya kesaksian Yesus tentang dirinya. Di Yohanes 5, nah ini, di sini bunyi ayatnya, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Apa yang dikerjakan Bapa itu yang dikerjakan oleh Yesus. Dalam makna teologisnya orang Kristen, ini menyatakan kesatuan dalam tindakan. Kesatuan ilahi dalam tindakan. Kemudian ayat yang berikutnya lagi juga, misalnya yang 21-nya, sebab sama, nah, di situ dikatakan lagi sama, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi betul di ayat yang tadi dibaca Yesus mengatakan bahwa dia diutus, tetapi di ayat sebelumnya itu justru menegaskan klaim dia itu satu dalam keilahian dengan Bapa. Nah, menurut Bang Suma, apakah juga memiliki pandangan yang sama atau bagaimana? Dari sudut pandang teologis Kristen itu menyatakan satu keilahian. Silakan. Oke, baik. Jadi ini menarik ya, teman-teman. Namun saya memiliki sebuah narasi sederhana berdasarkan pengakuan Yesus. Sekiranya tadi saudara memanfaatkan penjelasan saya
bahwa Yesus ini berkata dan berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan kemudian Tuhan untuk ia katakan dan dia ucapkan, begitu juga yang dia kerjakan. Maka kita udah tamat sebenarnya. Yesusnya mengatakan begini di dalam pengajarannya di dalam kitab Yohanes 7. Di dalam Yohanes 7, Yesus menjelaskan kemudian bahwasanya engkau mengenal aku, tetapi engkau tidak mengenal Bapakku. Itu yang dikatakan oleh Yesus, engkau mengenal aku, tapi kau tidak mengenal Bapakku. Engkau tahu aku, tapi kau tidak tahu Bapakku. Itu kata Yesus tuh. Dengan kata lain, Yesus utuh dikenali oleh Bani Israel, tetapi Bani Israel tidak mengenal siapa yang mengutus Yesus. Kenapa tidak mengenal? Apakah karena tidak pernah disebut namanya? Enggak. Maksudnya secara hakikat wujud kamu tidak mengenal dia yang telah mengutus aku. Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Elohim, Yesus berseru, memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana aku berasal. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Nomor 29-nya, Yesus lebih jauh menjelaskan kemudian kepada murid-muridnya, kepada orang yang ada pada zaman itu, pada zaman di mana Yesus mengajar di tengah-tengah Bani Israel. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit hidup kembali, kata Yesus. Itu yang dikatakan. Mereka yang mengenal aku, tetapi mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Ini ucapan Yesusnya di tengah-tengah Bani Israel. Artinya, ketika Yesus mengatakan, aku kenal Dia yang mengutus aku, sebab aku datang dari Dia, dan Dia yang telah mengutus aku. Ini mematahkan argumentasi saudara, di mana Yesus mengatakan orang-orang mengenal aku, tetapi orang-orang tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Itu apa artinya? Itu artinya apa? Yesus dikenali, tapi Dia yang telah mengutusnya tidak dikenali. Berarti Yesus dan ilahinya itu berbeda. Dia hanya utusan Tuhan yang kemudian diutus oleh Tuhan untuk mengajarkan konsep Tuhan kepada orang Yahudi. Sederhana, Bung. Coba Anda lihat pengantar penulis Yohanes di Yohanes 1 nomor 18. Apa yang dikatakan di sana? Tidak ada satu manusia pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi Yesuslah yang kemudian yang mengajarkan, yang mentafsirkan, yang menguraikan tentang Tuhan itu. Yesusnya yang menguraikan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Berarti Yesus yang dilihat bukan Tuhan, kan? Saya ulang lagi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa atau Elohim, tetapi anak tunggal Elohim yang ada di pangkuannya, Dialah yang menyatakannya, Dialah yang menjelaskannya. Maksudnya, tidak ada yang pernah melihat Tuhan itu, tapi untuk mengetahui Tuhan itu seperti apa, Yesuslah yang menjelaskan itu. Nah, apa penjelasan Yesus tentang Tuhan? Tuhan satu-satunya ada di langit. Bapakku yang ada di langit, Bapakku yang ada di langit, Bapakku yang ada di langit lebih besar daripada aku. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Lagian, kalau Anda melihat di dalam Yohanes 5 nomor 29, Yesusnya Yohanes 8 maksud saya. Yesusnya di sana menjelaskan dengan sangat rinci apa yang dikatakan Yesus. Mulai data 16 atau 15. Aku tidak menghakimi seorang pun, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Kalau aku tidak seorang diri, berarti aku berdua.
Tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang itu adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Itu kesaksian Bapa. Lalu di data nomor 29-nya dikatakan, dan Bapa yang telah mengutus aku, Bapa menyertai aku, Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kurang apa lagi penjelasan Yesus ini tentang Tuhannya? Dia tidak seorang diri, tapi dia bersama dengan Tuhannya. Bukan berarti ada nabi yang diceritakan lari menggunakan dia masuk ke perkampungan dalam keadaan telanjang. Ada. Jadi dihinakan. Ada nabi yang mati ditampar, ditonjok, tombak, digantung secara terkutuk. Dihinakan. Tapi kalau di Islam, semua nabi dimuliakan, termasuk Yesus pun kami muliakan. Bahkan di Islam nih, di kitab kami itu tidak ada Paulus dihinakan di situ. Nggak ada. Nggak ada di kitab kami Paulus itu dihinakan. Ya, cuman di kitab kalian itu kerjanya mengutuk, menghina, mengutuk. Bahkan Tuhan pun dikutuk, Tuhannya sendiri. Begitu saudara. Jadi kalau begitu Anda masuk Islam, ya Anda sudah menjadi pengikut Yesus yang adalah nabi bagi Bani Israel itu. Karena Anda akan diajari untuk mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan, apalagi sebagai makhluk yang dikutuk Tuhan, sebagaimana dalam Galatia 3 nomor 13 dikutuk dia di situ. Itu kita enggak. Begitu saudara. Ayo hentikan saya sebelum saya sampai maghrib ini bicara terus ini. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi poinnya ini ajakan. Sebagaimana kami umat Islam mendakwakan kebenaran Islam, yang kami ketahui api neraka itu isinya adalah manusia dan batu. Kalau manusia itu ternyata Bang Leminho dan David, maka kita sebagai sesama manusia, ayo marilah buka hati yang menjadi penutup hati kalian yang disebut kafir, supaya tidak ada istilah kafir. Terima Islam. Kami hanya mengajak, tidak memaksa, karena Islam la ikraha fiddin. Tapi kembali lagi, semuanya kita kembalikan kepada saudara berdua, maupun ada Pak Nasi Padang yang sedang mencari juga. Tapi kembali semuanya ke hak prerogatif David maupun Pak Leminho. Ya, mungkin Bu Rinda, silakan. Saya sedikit mau Ya, silakan. pada waktu tahun 2000 saya dari Filipina kembali ke Indonesia melakukan dakwah kristologi dari Aceh sampai dengan Maluku. Sudah itu, setelah saya sudah berkeliling Indonesia, lalu ada kengerian di dalam hati saya. Saya selalu terngiang-ngiang bahwa akan saya diadili oleh Tuhan. Hai Munir, kamu sudah punya ilmu yang mumpuni, berjalan dari ujung barat sampai ke timur. Sekarang kalau andai kata Anda tiba-tiba dipanggil oleh Allah, siapa yang akan menggantikanmu? Oh, itu saya ngeri sekali. Saya ngeri sekali. Selalu di mana-mana saya ditanya begitu. Tetapi ketika memasuki tahun 2020, tahun 2000-an, kemudian disitulah saya mulai perlahan-lahan muncul para kristolog muda. Ya, jadi ini saya seakan-akan menjawab kengerian saya, permohonan saya. Ya Allah, bagaimana saya, mudah-mudahan ada yang akan menggantikan saya. Dan ternyata doa saya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya Bang Zuma, Donditan,
siapa lagi? Itu si Ambon itu dan lain-lain. Ustaz Oleh sebab- Kenama. Ya, Ustaz Kainama. Oleh sebab itu sekarang andai kata pun Allah memanggil saya akan tersenyum bahwa penggantiku jauh lebih hebat daripada saya. Allahu Akbar. Allah. Merendah beliau, Masya Allah. Masya Allah. Allah. Ya, terima kasih Prof. Sanihu. Ya, saya rasa itu ungkapan dari hati ya Gurunda. Jadi insya Allah kami akan istiqomah bersama dengan Gurunda kami dan para ustadz yang lainnya. Memang berdakwah kristolog lebih utama, karena jalan ini sekaligus membentengi umat supaya paham tentang kekristenan. Masya Allah. Jazakallah khairan kasir Profesor Sanihu Munir. Saya tambah sedikit. Ya, monggo silakan. Orang kan selalu mengatakan, kenapa Islam itu menggaruk-garuk agama lain? Ya, jadi ini andai kata Islam itu tidak hadir di muka bumi ini, barangkali ada 5 juta, 6 juta yang kafir. Tetapi dengan datangnya Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW yang menyempurnakan Islam itu disempurnakan, maka kemudian hal itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam ya begitulah. Siap, Masya Allah. Izin kembalikan lagi kepada 2 orang Kristen yang masih Kristen ya, tapi sebenarnya kelihatannya sudah bukan Kristen lagi. Ini Profesor Sanihu ya. Pak Leminho, boleh langsung dikonfirmasikan setelah pemaparan sekaligus dakwah kebenaran tentang Islam yang disampaikan oleh Gurunda kami Bang Zuma, kira-kira apa yang mau di-feedbackkan? Kenapa masih tetap di dalam keambiguan beragama? Di Kristen ternyata tidak begitu, di Islam masih belum. Silakan Pak Leminho dulu, silakan monggo. Iya, pertama memang perlu kita tahu bersama lah. Maksudnya Indonesia itu kan secara kultur adalah negara yang memang betul-betul adalah negara yang beragama. Sesuai dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu betul-betul saya rasain betul-betul diterapkan oleh seluruh warga Indonesia ya. Sehingga di Indonesia sangat sedikit adanya ateisme. Cuma permasalahannya di dalam mencari kebenaran adalah ketika harus diperhadapkan dengan karena kuatnya kultur beragama di Indonesia, jadi ada timbul fanatisme begitu. Jadi ketika seseorang mungkin merasa terpanggil atau merasa benar, yakin benar dengan satu agama, tetapi ketika dia sudah dikelilingi oleh om-omnya, oleh tantenya, oleh keluarganya mungkin, atau mungkin sudah berada di satu komunitas, ada satu kesulitan mereka untuk berpindah begitu kan gitu. Adanya tekanan lah, ada tekanan pressure begitu. Jadi mungkin ya sama saya seperti saya mungkin jika dapat hidayah begitu di Islam, ya hal yang pertama harus saya hadapi ya kesulitan untuk berpindah karena ada fanatisme di pihak keluarga, jadi takut dibenci dan lain sebagainya. Itu satu ya. Yang kedua mungkin kenapa belum di Islam ya, mungkin belum semua diterima dengan baik ya. Mungkin banyak hal yang belum diterima dengan baik. Oke, cukup konfirmasinya. Saya rasa alasannya sudah cukup jelas karena culture dan juga lingkungan. Mungkin Pak Liminho tadi mendengar nggak apa yang disampaikan oleh Profesor kami, dari Gurunda kami? Beliau mengatakan kalaupun dijemput segera mungkin. Beliau mengatakan akan dengan senyuman. Inilah bedanya kami umat Islam. Bagi kami kematian itu akan menjadi hadiah yang terindah. Setelah kalau misalnya yang dirasa sebagai amalan, salah satunya yang 3 untuk mengantarkan sampai dengan yaumul hisab, yaitu ilmu yang bermanfaat. Dari Gurunda kami,
Profesor Sanihu Munir, beliau mengamalkan yang ilmu bermanfaat bagi umat Islam, sehingga akan menghadapi panggilan Allah itu dengan senyum. Lalu Pak Lemino tentang menyikapi kematian, apakah kekhawatiran yang ada atau sudah ikhlas? Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, segala sesuatu yang bernyawa pasti akan mati, itu kepastiannya hak. Kita nggak bisa menolak dan kita tidak bisa memajukan. Silakan ditanggepin. Kalau kita sudah membahas tentang makna kematian, maka ini tidak lagi menjadi kamuflas. Apakah kita sudah siap dengan kematian yang datangnya itu pasti dan tidak diduga-duga? Bagaimana Anda mempersiapkan? Khawatir atau bahagia? Silakan. Ya, lebih kepada pada akhirnya yang berada dalam persimpangan, ya mungkin mereka akan lebih, atau saya mungkin lebih akan kepada ke pasrah begitu ya, ataupun karena setelah belajar kan memang nggak cukup kita beriman, sebetulnya nggak cukup kita punya pengetahuan tentang ketuhanan, nggak cukup iman, nggak cukup percaya begitu. Jadi ya sekarang lebih ke mungkin ada jalan begitu ya, ada jalan untuk ke arah sana begitu. Lebih berdoa supaya ada jalan terbuka ke sana. Tetapi masalah kematian ya lebih ke pasrah sih. Iya, baik. Saya rasa sesi tanya jawab ke calon mu'alaf, calon yang untuk mau menerima Islam tapi masih belum dapat hidayah, ya kita hanya bisa bantu doa ya, dan kami tetap istiqomah di jalur dakwah ini. Baik, kita sapa dulu, sudah ada kelihatannya debater ya, Pak Frans. Selamat sore Pak Frans dari Katolik Alve. Selamat sore. Saya sebut gimana? Saya naikkan, kenapa saya naikkan? Karena komentarnya itu ketika di multi kan minta permintaan tamu kan, Yesus is God, Yesus is God gitu. Makanya saya naikkan, berarti Kristen Katolik dari mungkin dia. Katolik beliau kelihatan. Iya. Tapi kok langsung ngeloncat ya? Masa sih saya salah sapa gitu loh, salve langsung lompat dia. Oke, sekarang kita lanjut untuk David. Pertanyaan yang sama, silakan ditanggapi yang sama, David. Sambil nunggu debater Kristen yang mau debat, silakan, David. Ya, cuma tadi penjelasan Bang Juma, kan Nabi Muhammad hidup di padang gurun ya. Kalau misalnya kehausan itu apa ada air di situ? Jadi maksudnya lagi bertanya, apakah Nabi Muhammad kalau haus ada air nggak di sana gitu? Iya. Lah, kan di Mekah ada sumur Zam-Zam. Oh, ada. Wah, ada. Wah, kurang literasi ini. Oke, silakan. Mungkin tanggapannya tadi setelah dikasih pencerahan oleh Bang Zuma, apa tanggapannya? Silakan. Bingung saya menanggapinnya tuh. Iya, sekiranya takut sama mamanya, kalau mati mau ngajak mamanya mati juga nggak? Saya bukan mengajari untuk tidak taat kepada orang tua, tapi kebanyakan kami yang mu'alaf ya, kami semakin diajari untuk menghormati orang tua meskipun berbeda keyakinan. Kami menunjukkan bahwa agama kami ini, Islam ini mengajarkan kami sebagai anak yang baik, anak yang tidak melawan orang tua. Tapi kalau orang tua sudah terlibat dalam keberagamaan, maka kami hanya luruskan saja, dan selalu kami ajak untuk itu gini loh, itu gini loh. Kalau sudah ada debat ya udah kita minggir. Jadi ada kesan bahwa sopan santun itu dalam bahkan kita selalu berdoa
Sinyal Kang itu. yang berakhir Putus-putus Kang itu. cek. Iya, waktu ada mobil lewat. Iya, saya ulangi lagi. Jadi di dalam Islam, orang yang mu'alaf, yang benar-benar sudah menyerahkan diri, pasrah kepada Allah, yang sudah menemukan kebenaran Islam, maka berdoa keluarga terdekatnya untuk diberikan hidayah. Itu doa yang utama kami. Nah, kalau Bro David sudah tahu kebenaran Islam tapi tidak ngajak orang tuanya dan masih malah ngikutin orang tuanya, maka apakah itu disebut dengan sayang kepada orang tua? Kan gitu. Kami aja yang tidak sekeluarga dengan teman-teman Kristen mendakwakan kebenaran Islam ini bukan tujuan lain, memang lillahi ta'ala. Keilmuan kami ini akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah. Itu. Jadi ilustrasinya adalah pada saat Bro David atau Bro Lee Min Ho sudah jatuh ke dalam bara api. Kami melihat, maka usaha kami hanya sebatas memberikan tongkat, mau diterima atau tidak. Dan kejadian itu Allah kami ini yang memberikan hak mutlak sebagai disebut hidayah. Itu sih. Jadi berdakwahnya kami tidak ada unsur paksaan, ya. Sebatas memperlihatkan kebenaran beragama Islam. Setelah kematian masih ada kemudian ada alam yang kita lalui, yaitu alam barzah. Alam kematian itu alam kubur. Kemudian masih ada lagi satu alam lagi disebut dengan alam kebangkitan atau padang mahsyar. Di situ ada yaumul hisab juga, baru ditentukan surga dan neraka. Itu dalam hal keimanan kami. Perjalanannya. Nah, sebelumnya kamu di alam kandungan, di alam rahim, tahu nggak? Kita sama-sama nggak tahu kan? Enggak. Dalam totalnya. Sinyal Kang Dito, sinyal. Ya, silakan mungkin diambil alih dulu sambil nunggu Gurunda ada tamunya dulu. Izin saya tambahkan sedikit ya. Monitor Bang Lee Min Ho, Bang David. Iya, silakan. Iya, apa yang disampaikan tadi Bang Dito itu sangat luar biasa ya. Jadi saya sepakat dengan itu. Nah, kita ambil contoh sederhana tentang Adam alaihi wassalam diturunkan ke muka bumi ini. Itu Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak memberikan fasilitas seperti rumah yang mewah, tidak. Kemudian Allah tidak memfasilitasi pakaian yang mewah. Allah tidak memfasilitasi kendaraan yang mewah. Tapi apa kemudian yang difasilitasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Adam alaihi wassalam? Yang difasilitasi adalah sebuah konsep hidup. Itu dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 38. Qulna habitu minha jami'ah. Turunlah kalian ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, ketika sampai ke bumi maka ikutilah konsep hidup itu. Karena konsep hidup inilah yang menghantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Makanya lanjutan ayat itu dikatakan fala haufun alaihim walahum yahzanun. Karena dengan konsep hidup yang diajarkan oleh para nabi sehingga kita merasakan ya kedamaian, bertuhankan Tuhan yang benar, konsep hidup yang benar, dan kematian kita menjadi kematian yang benar pula. Nah, intinya di situ konsep hidup yang harus benar. Nah, setiap nabi dan rasul diutus ke muka bumi ini oleh Sang Pencipta alam semesta, dibekali dengan konsep hidup. Satu contoh, Nabi Musa alaihi wassalam dibekali dengan Taurat. Dibekali dengan Taurat, dan Taurat ini Islam, Kristen, dan Yahudi pun mengakui bahwa itu adalah sebuah konsep hidup yang harus diikuti oleh kaumnya. Supaya apa? Supaya mereka beragama yang benar, bertuhankan Tuhan yang benar. Lalu kemudian diutus,
Lalu kemudian diutus nabi-nabi lagi dan rasul seperti Nabi Isa alaihi wassalam yang disembah oleh Kristen. Sebenarnya membawa Injil sebagai konsep hidup. Membawa Injil sebagai konsep hidup. Kemudian diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa Al-Quran, membawa konsep hidup. Maka konsep hidup yang paling utama yang dibawakan oleh para nabi dan rasul itu adalah mengajak umatnya untuk menyembah hanya kepada satu Tuhan. Sebagaimana dalam Markus 12:29, dengarlah wahai bangsa Israel, hukum yang terutama adalah Tuhan Allah kita itu Esa. Kalau Al-Quran secara universal, walaqad basna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah, tidaklah Allah mengutus nabi dan rasul kepada setiap umat ya kecuali mengajak manusia menyembah kepada Allah dan menjauhi tagut. Apa itu tagut? Tagut adalah bentuk sesembahan lain selain Allah. Ketika kemudian ya Fir'aun menjadikan dirinya Tuhan kepada bangsa Israel, maka diutuslah Musa menyampaikan Tuhan langit dan bumi yang benar. Siapa dia? Ketika kemudian Raja Namrud menjadikan Tuhan dirinya kepada suku Kan'an, maka diutuslah Ibrahim kepadanya menyampaikan Tuhan yang benar. Ya, ketika kemudian Nabi Isa alaihi wassalam dijadikan Tuhan oleh kaumnya, maka setelah itu diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membongkar semuanya itu. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu. Telah kafir orang yang mengatakan ya Allah itu satu dalam tiga, dan telah kafir orang yang mengatakan adalah Isa putra Maryam adalah Tuhan. Itulah tujuan para nabi diturunkan, membawa konsep hidup supaya apa? Supaya kita bertuhankan Tuhan yang benar, ya beragama yang benar, dan kematiannya orang-orang benar itu ya pasti tempat kembalinya adalah hidup yang kekal. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Yesus bahwa hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusannya. Begitu Bang Leminho dengan Bang David. Masya Allah. Ya, izin Ustaz Felix, kita sapa dulu ini yang baru masuk kayaknya. Ini kayaknya jualan Yesus ini. Garis keras itu. Ya, ikut Yesus hadiah surga. Wah, mantap ini. Selamat sore. Sore, shalom. Selamat sore. Ya, silakan. Ya, salam toleransi juga, Bang. Ini menarik ini, ikut Yesus hadiah surga. Ini janji, kepastian atau seperti apa? Silakan, nanti mohon Gurunda langsung tanggapin ya. Tafadhol, silakan. Baik, terima kasih saudaraku, salam toleransi. Maksudnya saya memberikan narasi atau bagaimana? Saya bertanya atau gimana saudaraku? Sesuai dengan username Anda, ikut Yesus hadiah surga, tentang pemahaman yang Anda bawakan ini mohon bisa dipaparkan supaya dua orang yang di atas komal ini, David dan Leminho, kembali dengan kepercayaan Kristus, pengikut Kristusnya itu. Silakan. Oke, baik, terima kasih kesempatan. Salam hormat buat semuanya. Berdasarkan username yang saya kasih, ikut Yesus hadiah surga, karena memang itulah tujuan kedatangan Allah menjadi manusia, untuk memberikan keselamatan kekal kepada manusia yang berdosa. Karena Allah menjadi manusia dinamakan Yesus, karena Allah, Yesus itu Allah itu sendiri. Dan ketika Allah menjadi manusia, sifat kealahan tidak pernah gugur, tidak pernah hilang darinya. Makanya Yesus mengatakan, aku berkuasa di bumi dan di surga, aku yang awal dan yang akhir. Kalau engkau percaya kepada aku, engkau tidak akan mati dalam dosamu. Ada kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, saudaraku. Terima kasih. Monitor. Iya, Bang Suma belum monitor Kang Dito. Gurunda monitor. Monitor saya.